Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Musyawarah Taqwa Bapak Haji Muharrar, yang sama-sama kita doakan semoga beliau panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Yang saya hormati Imam Sholat Isya dan Tarawih Bapak Ustadz Somad, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja serta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan kearifan junjungan besar Nabi kita Muhammad yang telah membawa umatnya dari zamannya gelap gulita hingga zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulmati ilan nur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah keluarga, kehadiran seorang anak merupakan harta yang sangat berharga. Apalah artinya sebuah rumah yang megah, harta yang berlimpah, mobil yang mewah, dan meskipun lapangan yang sangat luas. Namun, puluhan tahun ia memindah rumah tangga belum juga dikaruniai seorang anak, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik antara suami dan istri yang disebabkan olehnya. Karena kehadiran buah hati dan cinta bisa menjadi kebanggaan, harapan, dan tumpuan kedua orang tuanya. Namun sayang hadirin, ternyata kehadiran seorang anak tidak selamanya sebagai bunga-bunga kehidupan. Dapat pula seorang anak dapat menjadi musuh bagi kedua orang tuanya, sehingga yang tadinya seorang anak merupakan buah hati, belahan jantung, penerus cerita dan pelanjut sejarah sebuah keluarga, semua itu sirna karena sifat anak. Padahal Islam telah mewajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar janganlah menyembah selain Dia, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya telah sampai usia tua, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka. Janganlah membentak mereka, tetapi berkatalah dengan kata-kata yang mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas ternyata ada dua perintah kepada kita. Yang pertama, perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, perintah berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Dari ayat di atas ternyata ada solusi dan cara kita melakukannya. Pertama, jangan mengatakan kepada mereka. Jika mengatakan saja tidak boleh, apalagi membentak, memukul, atau melakukan hal-hal yang lain yang termasuk dalam kategori durhaka terhadap kedua orang tua. Yang kedua, janganlah menghardiknya. Dan yang ketiga, berkatalah dengan kata-kata yang lembut, sopan, dan tutur bahasa yang indah. Lalu bagaimana kondisi anak-anak kita pada orang tuanya sekarang? Jika kita kaitkan dengan ayat di atas, ternyata hadirin,
Ternyata anak-anak zaman sekarang jika kurang pemahaman agamanya kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang keji, kotor dan menyakitkan. Namun fakta yang ada di akhir-akhir ini bukan hanya kasar dalam bertutur kata, tetapi juga berperilaku kasar terhadap kedua orang tuanya. Ada yang berani memukul, menampar, menendang, menganiaya, bahkan ada juga yang tega membunuh kedua orang tuanya. Nauzubillahimin. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan di dalam hadisnya, Ridhollahi fi ridho walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada gerangan apakah Islam mewajibkan kepada setiap anak untuk mentaati kedua orang tuanya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada kamu manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas ternyata ada 2 penyebab kenapa kita harus mentaati kedua orang tua kita. Yang pertama, karena ibu kita telah mengandung 9 bulan lamanya. Bayangkan saja, di waktu yang lama tersebut, seorang ibu berjuang untuk mempertahankan dirinya dan seorang anak belahan jiwanya. Kemanapun beliau pergi, beliau selalu membawa kita dan mempertahankan keselamatan kita. Yang kedua, sampainya kita pada saat yang ditunggu-tunggu, yakni terlahirnya kita ke alam dunia yang disambut oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita patut mensyukuri karena hidup dari Allah yang begitu besar. Alhamdulillah. Namun tidak sedikit dari mereka yang sudah sukses di dalam kehidupannya, akan tetapi mereka lupa untuk menemui kedua orang tuanya yang berkehidupan berbeda dengannya. Bahkan ada pula yang tega menitipkan orang tuanya kepada yayasan panti jompo yang semestinya seorang anaklah yang harus mengurus orang tuanya dikala beliau lanjut usia. Padahal sejarah mencatat tidak ada kebahagiaan seorang anak yang didapat tanpa doa dan ridho dari kedua orang tua kita. Marilah kita lihat, renungkan, sejarahkan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, Alqamah, seorang sahabat yang kehilangan oleh ibunya, dan Malik Kundang yang dikutuk menjadi batu akibat murkanya seorang ibu. Itulah hanya sebagian kecil kisah dari anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, melalui pidato saya yang singkat ini, saya berpesan khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sholat takwa, agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho dari kedua orang tua kita. Demikian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tak? Kita punya salah sama orang tua enggak? Udah diingetin tadi. Jadi kalau masih punya dosa sama orang tua, punya kesalahan sama orang tua, pulang besok minta ampun kepada orang tuanya. Gitu. Mumpung pemerintah memberikan kesempatan, yang punya orang tua pulang besok. Sekarang ini betul-betul bagus ya, mengingatkan kita sebagai anak. Walaupun saya udah tua, tetap sebagai anak, saya masih rasa punya salah kepada orang tua pada waktu itu. Tapi apa boleh buat, Pak, udah meninggal.
Hanya doa yang bisa kami sampaikan kepada beliau. Insya Allah Allah menerima. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu terima kasih Pak Fauzi. Ini terima kasih kepada adik kita Ratna. Saya minta untuk ke depan ini terima paketnya. Nah, udah situ aja dah kalau ada yang ada om nih. Salatan sunatan min al-tirqati li jami'ati rahimakumullah.